Di chapter sebelumnya Tintin sudah memulai petualangan baru, dimulai dari saat dia menyewa tandu. Di perjalanan tiba-tiba semua penandu melarikan diri. Yuk kita cari tahu apa yang membuat semua penandu lari terbirit-birit. Tintin bingung ketika dia mendapati semua pembawa tandu melarikan diri. Hei, ada apa? Dia bertanya pada Milo yang terlihat cemas. Tiba-tiba muncul seekor macan tutul yang sangat mengerikan. Tintin berteriak, "Tolong! Macan tutul!" Dia merasa terjebak di tandu tanpa jalan keluar dan ketakutannya semakin meningkat. Mencoba untuk tenang, Tintin mulai berpikir, bagaimana kalau macan ini jinak lagi? Dia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri dan berharap ada cara untuk menenangkan hewan buas tersebut. Dalam kebingungannya, Tintin berusaha menggunakan soda yang ada di dekatnya. Mungkin air soda ini bisa menolong. Ayo dicoba, pikirnya bisa menenangkan macan itu. Ketika Tintin menyemprotkan soda ke arah macan tutul, air soda itu membasahi wajah hewan tersebut. Macan itu terlihat syok. Tapi setelah disemprot, macan itu marah dan makin agresif. Saya rasa dia tidak suka air soda. Tintin mengamati reaksinya merasa khawatir, sebab macan itu mulai marah dan mulai menggigit batang-batang tandu. Tintin mencari ide lain dan melihat ke sekeliling. Ada apa lagi di sini? Cermin ini? Coba saja. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan macan tutul tersebut. Ketika Tintin menunjukkan cermin kepada macan tutul, hewan itu terkejut melihat bayangannya sendiri. Lihat siapa ini? Tintin berkata sambil berharap ini akan mengalihkan perhatian macan itu. Melihat bayangannya di cermin, macan tutul berbalik dan melarikan diri dan berpikir, hewan itu jelek sekali. Tintin pun merasa lega saat melihat macan itu melarikan diri. Ah, berhasil! Macan itu sudah pergi. Tintin berkata pada Milo merasa lebih tenang karena berhasil mengatasi situasi tersebut. Setelah itu Tintin mulai mengangkat semua barang-barang dan mulai berjalan. Kita maju sendiri, para portir sudah meninggalkan kita, Tintin berkata. Dalam perjalanan Tintin melihat sekelompok jerapah, asyik jerapah. Ayo kita filmkan mereka. Ekspresi wajah Tintin berbinar penuh semangat. Tintin bersiap-siap mengambil gambar berfokus pada keindahan jerapah tersebut. Namun, ketika Tintin siap memotret, jerapah itu tiba-tiba berlari. Sial! Mereka lari. Dia kecewa kehilangan momen berharga. Tintin pun berlari mencari posisi lebih baik sambil berseru, "Hei, jangan cepat-cepat." Berharap mendapatkan gambar yang sempurna. Saat jerapah sudah berhenti berlari, Tintin merebahkan diri dan mulai mengambil foto jerapah lagi. Nah, semoga mereka tidak melihat kita sekarang. Tintin berdoa agar jerapah gereja tak terlalu waspada terhadap kehadirannya. Tiba-tiba, saat dia sudah siap, Tintin berteriak, "Oh, sial!" ketika jerapah berlari dan kembali menghilang dari pandangannya. Melihat kembali jerapah itu menghilang, membuatnya merasa frustasi. Bagaimana mendekati mereka? Ah, ada ide. Tintin memikirkan cara baru. Kemudian, Tintin dan Milo menyamarkan dirinya menjadi jerapah agar tidak terlihat. Tintin terlihat berjalan melangkah pelan-pelan menuju sekelompok jerapah. Dia berhasil mendekati jerapah-jerapah itu dengan samarannya. Jerapah lain merasa melihat jerapah palsu itu dengan curiga. Tintin sangat senang setelah mendapatkan foto jerapah-jerapah itu. Bagus! Ini akan jadi dokumenter yang hebat, ya kan Milo? Tintin bersemangat, sementara Milo hanya ingin istirahat. Namun Milo tidak bisa berkata banyak karena dia merasa lelah dan ingin beristirahat. Ya, tapi aku benar-benar butuh istirahat. Dia melihat Milo kelelahan. Kenapa tidak? Kita berhenti di sini sejenak. Menawarkan waktu untuk beristirahat. Tintin menyandarkan kamera dan senapan di pohon. Siap-siap untuk beristirahat sebentar. Tintin dan Milo ketiduran di bawah pohon.
Mereka benar kelelahan dan beristirahat dengan nikmat. Tintin duduk tertidur di bawah pohon sambil bersandar. Ia terlihat sangat rileks dengan senapan digantung di sampingnya. Namun tanpa disadari seekor badak mendekat. Badak itu sedang berkonsentrasi makan rumput di sekitar pohon di mana Tintin beristirahat. Badak itu makin lama makin mendekat. Tiba-tiba dia menoleh ke arah pohon, membuat senapan Tintin tersangkut di cula badak. Badak itu marah, bergerak kiri kanan berusaha melepas senapan dari culanya. Tapi tetap senapan itu tersangkut di culanya. Tintin dan Milo terbangun, mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Dalam suasana bahaya, Tintin berlari menjauh dari badak yang buta. Tintin terkejut dan berkata, "Untung badak rabun dekat. Dia tidak melihatku." Akhirnya senapan terlepas dari cula badak. Tapi badak itu kaget sewaktu senapan itu meletus waktu jatuh ke tanah. Pelurunya menyasar ke arah Tintin. Tapi beruntung Tintin masih bisa bergerak dan menghindar sehingga cuma topinya yang kena. Tintin berhenti sejenak untuk berbalik dan melihat badak itu. Meskipun badak itu mungkin buta, Tintin menyadari bahwa hewan besar itu masih berbahaya. Milo berkata dalam hati, dia mungkin rabun tapi jelas bisa menembak. Tintin dan Milo meneruskan perjalanan. "Jangan jauh-jauh, Milo," Tintin berkata, melihat anjingnya berlari menjauh. Milo tidak memperhatikan dan terus berlari. "Aduh, aku kan bukan anjing kecil lagi." Akhirnya Milo sampai di padang yang luas dan melihat banteng. Tapi Milo pikir mereka adalah sapi. "Milo, sini Milo." Tintin berusaha untuk membawanya kembali ke jalur aman. Tapi malahan mendekati para banteng dan berusaha menyapa, "Halo sapi manis." Tetapi Tintin khawatir. Hatinya berdebar saat melihat banteng menunjukkan tanda-tanda merasa terganggu. "Hati-hati Milo, itu banteng. Sangat berbahaya." Milo akhirnya sadar kalau itu adalah banteng. Kenapa tidak bilang dari tadi? Merasakan bahaya, Milo berlari dan banteng itu mengejar Milo. Akhirnya banteng itu melepaskan Milo. Tapi banteng yang marah itu melihat Tintin dan berlari ke arahnya Tintin. Tintin berpikir banteng itu membiarkan Milo. Sekarang dia mengejarku. Sial, apa yang dia lakukan? Tintin melompat ke ranting pohon ketika banteng itu menyerangnya. Sementara tanduk banteng itu menembus batang pohon. Dalam kehebohan itu Tintin melompat pada cabang pohon berusaha menghindari banteng. Tapi cabang itu patah. Akhirnya Tintin jatuh dan duduk di atas banteng yang pusing gara-gara kepalanya membentur batang pohon. Sementara itu, banteng dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan tanduknya dari batang pohon. "Ya ampun! Sekarang aku di atas punggung banteng." Tintin terkejut dan berusaha untuk tidak jatuh dari punggung banteng yang besar dan liar itu. Tintin berusaha bertahan di atas punggung banteng sementara banteng loncat kiri dan kanan, berusaha melempar Tintin dari punggungnya. Tapi banteng tidak berhasil melemparkan Tintin. Sekarang banteng berlari kencang, Tintin bergelayut di punggungnya, berusaha menggenggam agar tidak terjatuh. Sial! Apalagi sekarang? Sampai di sini dulu. Kita abisi ceritanya saat Tintin terjebak di punggung banteng. Di chapter selanjutnya kita akan mengakhiri cerita Tintin di Afrika. Yuk kita tunggu lanjutannya.